Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya. Ada 3 pertanyaan untuk menghemat waktu. Yang pertama, di masyarakat ada kerancuan mengenai pemahaman tentang salafi. Kami ingin minta penjelasan dari Buya mengenai makna salafi secara historis. Kemudian dikaitkan dengan Wahabi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bisa. mungkin kita juga lupa bahwa Imam Al-Ghazali juga ahli usul fikih. Di kalangan ulama banyak membahas mengenai al-mustasfa. Mohon penjelasan atau resensi sedikit, karena menurut hemat kami agak jarang di pesantren, terutama di Sumatera Barat, mengulas usul fikih, sehingga beliau banyak diberi untuk urusan hadis saja, banyak diberi untuk hal-hal yang hadis. Tadi udah kita dengar dari penjelasan Buya, dan itu bisa mengcounter ada kelompok-kelompok yang menyerang beliau mengenai hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu'. Iya. Kemudian yang ketiga, Buya, dulu waktu kita sekolah baik di pesantren, sering kita disuguhi gambar tentang wajah Imam Al-Ghazali. Mukanya bulat, rambutnya botak, agak panjang ke belakang. Mudah-mudahan Buya bisa memberikan gambaran secara sana beliau itu seperti apa wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada foto tuh kan, Imam Ghazali ndak lo selfie tuh. Yang pertama, Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan itu berang. Nama kami kelompok Muhammadiyah, sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah thariqat. Waktu di Mesir ketemu, Bu ya? Banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah Thariqat Idrisiyah. Ya. 1 ijazah tabarruk, 1 ijazah talqin zikir. Zikirnya sederhana. La ilaha illallah 4 kali, 3 kali habis sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya. Thariqat sahlah namanya. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa, ya. Kita belum selesai ya. Pindah, pengen cepet selesai sih. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali, tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaqi. Namun untuk kitab hadis beliau talaqi kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turkismani, muncul kalah. Yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Su'ud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzan. Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke? Jadi itu historisnya, bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Su'ud. Al-Su'ud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya. Dianggap itu memfitnah.
mereka tidak baca dianggap mau fitnah. Ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat 20. Cuma dakwahnya sudah dakwah ala Wahabi, pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Padri berikut sudah mulai. Bagian terakhir Mustasfa. Sama tadi? Mustasfa. Wajah. Oke. Kitab Mustasfa pakai short ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren. Dan itu halakahnya khusus halakah ustadz. Kalau mau nanti kita buat daurahnya, daurah kitab Mustasfa. Cuma mereka tamat kitab tabak. Nanti ada teknik membacanya. Maka Bapak Ibu, silakan mulai dihidupkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mustasfa, kitab-kitab yang lain. Hamba mensupport dari jauh, ya. Nanti kita buat pula kajian-kajian di YouTube yang bisa mensupport. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ. Apakah benar wajah Ghazali seperti itu? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Tapi bukan seperti itu. Hanya mirip, botak, berewokan, mukanya bulat karena beliau orang Persia bukan orang Arab. Ya, kiranya Hajam Soleh. Santri belum Buya. Kira-kira Aceh jadilah. Abu tadi tahu belum pernah pandang. Perbuatan wajib ada dia tadi. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar penjelasan sekilas tentang kitab sebagai opus dari perjalanan Syekh Muhammad Ghazali. Tapi di masyarakat kita juga ada mendengar kata-kata yang terkait dengan Ghazali, yaitu tarekat Ghazaliyah. Tarekat Ghazali, oke. Yang saya ingin bertanya pertama, apa hubungan tarekat Ghazaliyah dengan Imam Ghazali penulis Ihya Ulumuddin? Oke. Artinya apakah ini ada silsilah atau sanad yang tersahih? Terima kasih. Baik. Terakhir ya, ambola di kode-kodenya di orang di luar. Tarekat Ghazaliyah itu ada tarekat yang menamakan dirinya Ghazaliyah, ada pengaruh Ghazali dalam semua tarekat. Tiada tarekat mu'tabarah kecuali di dalamnya ada nur ilmu Ghazali. Dan yang paling berhubungan itu tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah serta Syadziliyah Tigo. Itu paling berhubungan kontan cash. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru bersambung ke Ghazali. Ya. Syadzili mengajarkan kitab Ghazali. Di Naqsyabandi, silsilah zikir Naqsyabandi itu adalah gurunya Imam Ghazali, itu Abu Ali Al-Farmadi. Jadi bagi Abu Naqsyabandi itu Ghazali, Qadiri itu Ghazali, dan lain sebagainya. Ada online pertanyaan online ya, yang jemaah online. Bagaimana pandangan Buya tentang kemanusiaan bahwa belajar tasawuf di pagi hari sorenya jadi dungu? Apakah ada disuai dalam kitab Usul Salasa? Bagus. Jawab pendek saya. Yang pertama, kalam Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkalam? Diriwayatkan oleh Baihaqi. Siapa yang paling mengerti kalam Syafi'i? Imam Baihaqi. Apakah Imam Baihaqi memahami seperti itu? Tidak. Maksud kalam tadi, siapa yang menjadi sufi di pagi hari untuk malas belajar lalu pakai pakaian sufi, jadi namanya pura-pura sufi, siap-siap di sore hari jadi dungu. Banyak ini, banyak. Tarekat lain, tasawuf tidak, itu banyak. Maka kami punya PR besar, para ustadz punya PR besar. Jangan salahkan tarekat, bimbing tarekat. Cari guru mursyid yang alim, ambil ilmu mereka, ketahui oh ini murninya tarekat, ini murninya tasawuf. Kita ikut mengembangkan bersama umat, ya. Dan yang terakhir tentang benarkah ada hadis dhaif dalam usul salasah? Banyak, silakan dicari sendiri, ya. Banyak, dan itu bukti bahwa Muhammad Wahab juga sama kayak Ghazali, tidak menguasai ilmu tentang hadis sahih dan tidak sahih. Demikian dari kami Bapak Ibu, mohon maaf agak taguli seketek.
janji di banyak pulau badan cie. Ya. Semoga kajian kita diberkahi Allah, yang hadir nanti dibariskan di belakang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.